Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan hamda wa ashkura wa syukran syukra. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la dhidda wa la syabiha wa la mathila lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Sahabat al-muttaqin dimanapun yang berada, yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih limpahkan ni'mah kepada kita semua untuk mendengarkan, untuk melihat, untuk meresapi ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka taqarrub ila Allah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ilmu yang hari ini sedang didengarkan, hari ini sedang dilihat, menjadi saksi di akhirat nanti, dan menjadi amalan untuk bisa menambah catatan kebaikan kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan sedikit bahas bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala pernah menjelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 152 mengenai bab zikir dan juga bab syukur. Allah subhanahu wa ta'ala mengaitkan dengan ayat 151 dalam Quran surah Al-Baqarah, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa ya'allimukumul kitab wal hikmah. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita selaku kaum muslimin. Bahkan di dalam salah satu hadis bahwasanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan u'taitu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli, yang mana Rasulullah diberikan 5 perkara yang sangat luar biasa yang tidak diberikan kepada yang lainnya dari para nabi. Salah satunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diutus bukan hanya untuk satu kaum, tapi untuk seluruhnya, untuk alam semesta ini. Sahabat al-muttaqin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini menandakan keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai busyra bagi kita. Bukan hanya memberikan busyra bagi kita, tapi Rasulullah juga sebagai mungdhir, sebagai pemberi peringatan agar kita hari ini saat berjalan tidak berjalan berada dalam jalan kesesatan, namun dengan izin Allah tetap berada dalam koridor ketepatan, koridor yang baik, koridor yang nyata menuju jalan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat al-muttaqin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka di ayat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai nikmah yang sangat besar untuk kita semua. Maka di ayat selanjutnya 152 Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Hal ini menegaskan bahwasannya Allah menginginkan ketika Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi terakhir, Allah utus ke muka bumi ini sebagai mungdhir, sebagai busyra juga untuk kita semua. Maka langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita berzikir kepada Allah, kita ingat kepada Allah, kita juga bersyukur atas nikmat yang sangat luar biasa Allah berikan kepada kita semua. Sahabat al-muttaqin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah menyatakan fadhkuruni adhkurkum, sebuah pernyataan singkat, seakan-akan jika ini dibalikan kepada pernyataan Rasulullah seperti jawami'ul kalim, pernyataan yang singkat namun memberikan makna yang sangat luar biasa. Allah hanya menyatakan fadhkuruni, ingatlah kepadaku, adhkurkum, maka Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan mengingat kita semua. Artinya saat kita mendekati Allah subhanahu wa ta'ala, saat kita menyatakan diri kita ingin beriman kepada Allah, maka Allah akan turunkan rahmatnya kepada kita semua. Sahabat al-muttaqin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Allah jamin bukan hanya kepada kita selaku orang-orang yang beriman, selaku orang-orang yang berislam, namun kepada orang-orang yang tidak berislam pun Allah subhanahu wa ta'ala saking sayangnya dengan manusia, Allah limpahkan rahmatnya. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Maka hal ini harus menjadi penegasan untuk diri kita, bahwasannya kita yang Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan rahmat, maka zikir kita, ingat kita kepada Allah harus sangatlah maksimal. Di dalam salah satu hadis bahwasannya Ibnu Abbas pernah dinasihati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihfazillah. Ibnu Abbas diberikan nasihat untuk menjaga Allah. Kata para ulama maksudnya adalah menjaga al-awamir wan nawahi,
Semua perkara perintah-perintah Allah silakan dijaga untuk dilaksanakan. Dan juga an-nawahi, semua nahi, semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala itu diperuntukkan untuk dijauhi dan tidak didekati sama sekali. Kemudian dalam hal tersebut Allah menjelaskan melalui lisan Rasulullah SAW dalam hadisnya, ta'arraf ila Allah fir raha, ya'rifka fi syiddah. Silakan kenalilah Allah Subhanahu wa taala dalam waktu sempit kita, dalam keadaan sempit kita. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengenali kita dalam keadaan lapang kita. Ini terbukti ma'asyiral mu'minin, sahabat al-muttaqin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terbukti kepada Nabi kita Nabi Yunus alaihi salam. Saat Allah Subhanahu wa taala tegaskan, Allah menginginkan menguji Nabi Yunus alaihi salam melalui prosesi ditelan oleh salah satu ikan. Maka Nabi Yunus alaihi salam tidak pernah tercatat di dalam sejarah untuk mencari bagaimana solusi untuk keluar dari perut ikan. Namun Nabi Yunus alaihi salam, hal yang pertama kali dilakukan adalah beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta maghfirah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertasbih, mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala, yang mana itu semua merupakan prosesi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saat Nabi Yunus alaihi salam berzikir kepada Allah, Allah berikan solusi kepada Nabi Yunus alaihi salam. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Al-Qur'an, "Falaula kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi ba'atsun." Andaikan Nabi Yunus alaihi salam tidak termasuk orang-orang yang senantiasa bertasbih, senantiasa mengagungkan nama Allah, senantiasa berzikir kepada Allah. Bahkan ma'asyiral mu'minin, sahabat al-muttaqin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata yang Allah pilih dalam kata musabbih, Allah tidak menggunakan kata yusabbih. Allah tidak menggunakan fi'lul mudhari. Allah tidak menggunakan fi'lul madhi. Tapi Allah gunakan kata musabbih yang berarti subjek. Bukan hanya sekedar perilaku saja, namun sudah menjadi karakteristik. Bahwasannya Nabi Yunus alaihissalam seakan-akan Allah menginginkan mengirimkan pesan kepada kita semua. Andaikan Nabi Yunus alaihissalam bukan pelaku tasbih, andaikan Nabi Yunus alaihissalam bukan seseorang yang senantiasa tidak pernah berhenti bertasbih, maka Nabi Yunus alaihissalam akan berada di dalam perut ikan sampai hari kebangkitan. Namun karena Nabi Yunus alaihissalam adalah salah satu nabi yang senantiasa bertasbih kepada Allah, senantiasa mengagungkan nama Allah, bahkan menjadi pelaku tasbih, pelaku taubah, maka pada waktu itu pula Allah berikan solusi tanpa Nabi Yunus alaihissalam memintanya. Hadirin sahabat al-muttaqin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hal ini ketika Allah menyatakan fadhkuruni adzkurkum, maka langkah kita, jadikan amaliyah kita hari ini, apapun itu yang kita lakukan menjadi bagian untuk membuat kita semakin ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang kedua, bukan hanya zikir yang Allah Subhanahu wa taala inginkan saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada kita semua. Namun yang Allah inginkan adalah bersyukur atas kenikmatan yang sangat besar ini. Sehingga Allah nyatakan washkuruli. Silakanlah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu wala takfurun. Dalam hal ini satu pelajaran kita ambil. Allah Subhanahu wa taala tidak menyatakan washkuruli ashkurkum. Silakanlah bersyukur kepadaku, maka aku akan bersyukur kepadamu. Maka aku akan berterima kasih kepadamu. Tapi Allah langsung mengatakan wala takfurun, yang artinya bahwasannya syukur menjadi satu hal yang wajib kita lakukan. Hal yang benar-benar patut kita perhatikan. Hal yang benar-benar harus kita realisasikan di dalam kehidupan kita. Wala takfurun, jangan pernah kita masuk pada kategori orang-orang terdahulu yang mana Allah Subhanahu wa taala berikan berbagai kenikmatan. Allah berikan ilmu sebagaimana yang terjadi kepada Firaun. Allah berikan jabatan, Allah berikan ilmu, kemudian kufur atas nikmat Allah. Kepada Qarun, Allah berikan keilmuan bab kimia. Allah Subhanahu wa taala berikan harta yang melimpah, namun kufur atas nikmat Allah. Kepada iblis, yang Allah limpahkan surga kepadanya, Allah limpahkan kecerdasan, namun kufur atas nikmat Allah dengan tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Maka semua itu
membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Maka dalam hal ini sangatlah jelas Allah Subhanahu wa taala tegaskan kepada kita semua, washkuruni, silakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan pernah kita kufur atas kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Ma'asyiral mu'minin, sahabat al-mutakin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, poin syukur adalah sesuatu yang sangat berat untuk direalisasikan. Karena kita ketahui dalam surah Al-A'raf di halaman kedua, pernah ada salah satu janji iblis la'natullah yang menyatakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Iblis menginginkan mendatangi kita semua, mendatangi dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan, dari arah kiri, dengan berbagai penafsiran dari kalangan para ulama. Artinya dari berbagai arah iblis akan datang. Dari berbagai cara iblis akan menggelincirkan kaum muslimin. Iblis menginginkan kita tergelincir dari jalur yang benar. Sehingga iblis menyatakan di akhirnya di hadapan Allah, "Wala tajidu aktsarahum syakirin." Maka Allah akan dapati kebanyakan manusia lupa akan bersyukur kepada Allah. Maka Allah akan dapati kebanyakan manusia kufur atas nikmat Allah. Maka Allah akan dapati kebanyakan manusia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sudah jelas ma'asyiral mu'minin, sahabat al-mutakin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini selaras dengan pernyataan Allah Subhanahu wa taala, "Wa qalilun min ibadiya asy-syakur." Sedikit dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang pandai bersyukur sebagaimana pernyataan ayat ini, agar kita bisa selamat menuju jannah Allah Subhanahu wa taala. Hadza wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.